الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والوفاق ونهانا عن الشقاق والنفاق ونستغفره ونتوب إليه من سوء الأفعال والأخلاق ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المحسن الرحيم الخلاق ونشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث متمما بمكارم الأخلاق اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أفضل الخلق على الإطلاق وعلى آله وأصحابه الفائزين بنصح الأمة في الآفاق صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم التلاق أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أنكم قادمون إلى الله فلتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam majlis yang mulia ini marilah sama-sama kita merenungi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita bukanlah untuk dunia ini. Huwallazi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Allah menciptakan siang, Allah menciptakan malam untuk kita ini berfikir dan mengambil pelajaran bahwa sesungguhnya kita ini dalam satu perjalanan menuju negeri akhirat. Orang-orang yang terbaik di dunia ini, para nabi, para rasul, tidak lama hidup di dunia ini. Begitu juga orang-orang yang paling buruk, orang-orang kafir pun juga tidak lama hidup di dunia ini. Mestinya kita mengambil satu kesimpulan, memang Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah menciptakan manusia ini untuk dunia ini. Seumpama Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia untuk dunia ini, tentu Allah akan jadikan manusia ini kekal berlama-lama di dunia ini. Tetapi nyatanya kita lihat kanan kiri kita, depan belakang kita, sanak famili kita, teman-teman kita terus tiap hari diberangkatkan menuju akhirat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk itulah kita mesti berfikir apa maksud tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala menghantar kita ke dunia ini. Ini yang bisa menjawab hanya Allah sendiri. Tidak ada satu makhluk pun yang berhak untuk menjawab, karena tidak satu makhluk pun yang ikut menciptakan kita dan menciptakan alam semesta ini. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan kita dalam kebingungan. Allah telah mengutus nabi-nabi dan rasul-rasul untuk memberitahu kepada kita apa maksud Allah Subhanahu wa ta'ala mengirim kita ke dunia ini. Maksudnya yang pertama semulaikan wa ta'ala adalah supaya kita mengenal Allah. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun yatanazzalul amru bainahun lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Allah telah menciptakan 7 petala langit, 7 petala bumi. Maksud tujuannya yang terpenting supaya kita ini mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita mengenal kekuasaan Allah, keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menciptakan matahari, menciptakan bulan, dan menciptakan semua aturan-aturan yang di alam semesta ini. Maksud tujuannya yang terpenting supaya kita mengenal keagungan Allah, kekuasaan Allah. Kemudian semulaikan wa ta'ala setelah kita mengenal keagungan Allah dan kekuasaan Allah,
Datanglah tugas yang kedua, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ayyud'imun. Tugas yang kedua setelah mengenal Allah adalah mengadakan hubungan kepada Allah dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Merengek-rengek kepada Allah, berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah, berzikir kepada Allah. Kemudian mulaikan Allah Ta'ala datang tugas yang ketiga. Allah Subhanahu Wa Ta'ala bercerita mengenai kehidupan nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalam. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala memerintahkan kita, ulaika alladzina hadahumullah fabihudahum muqtadih. Mereka ini orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk dari Allah, ikutilah jalan hidup mereka. Kita ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti jalan kehidupan para nabi, para rasul alaihi salatu wassalam. Mulai yang pertama Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam sampai yang terakhir baginda Muhammad alaihi salatu wassalam. Ciri khas kehidupan para nabi, para rasul alaihi salatu wassalam semuanya adalah memikirkan umat, memikirkan agama di tempatnya mereka masing-masing. Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam usaha agama memikirkan umatnya Bani Israel. Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam siang dan malam memikirkan umatnya, yaitu kaumnya. Inilah tugas kita yang kedua. Allah bercerita mengenai nabi-nabi dan rasul-rasul dalam Al-Quran bukanlah untuk sekedar cerita, tetapi Allah memerintahkan kepada kita supaya mengikuti kehidupan mereka. Bahkan kita diperintah oleh Allah setiap salat untuk berdoa kepada Allah supaya kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berjalan pada jalan mereka. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Siapakah mereka sudah dijelaskan dalam ayat yang lain. Minan nabiyyina was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Kehidupan para nabi, para rasul, ciri khasnya adalah siang dan malam mendakwahkan agama. Kehidupan para siddiqin, orang-orang yang betul-betul mantap imannya, yakin kepada Allah secara sempurna. Kehidupan para syuhada, kehidupan orang yang mengorbankan dirinya dan jiwanya untuk agama. Kehidupan salihin, kehidupan orang-orang yang menghabiskan umurnya hanya untuk taat kepada Allah, tidak buat maksiat kepada Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian datang tugas yang keempat sebagai umat baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti jejak kehidupan baginda Muhammad alaihi salatu wassalam, yaitu memikirkan agama di seluruh alam. Bagaimana agama hidup di seluruh dunia, bagaimana agama bangkit di seluruh dunia, bagaimana semua umat mengenal Allah, beribadah kepada Allah, mengamalkan agama Allah. Ini adalah tugas yang telah Allah berikan kepada kita sebagai umat baginda Muhammad alaihi salatu wassalam. Hadirin, tugas yang demikian ini bukan hal yang baru difahami oleh para ulama. Ulama-ulama zaman dulu pun telah memahami perkara ini. Bahkan para sahabat pun telah memahami perkara ini. Ini bukan perkara yang aneh. Sudah mulaikan Allah Ta'ala. Tetapi karena umat keadaan begitu lama lalai terhadap tugas ini, sehingga perkara ini dianggap perkara yang aneh. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau telah menjelaskan, bila ada satu orang Islam di ujung dunia yang dia tidak mengenal agama, kemudian kita tidak datang kepadanya untuk memberitahu agama kepada dia, atau kita mengirim orang untuk memberitahu agama kepada dia, maka seluruh umat Islam akan berdosa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka fikir bagaimana agama hidup di seluruh dunia, bagaimana umat kembali kepada agama, ini merupakan fikir umat Islam sejak dulu, yang sekarang mulai dibangkitkan kembali dan hasilnya mulai tampak. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, umat Islam sudah merindukan persatuan, umat Islam merindukan kedamaian,
umat Islam merindukan bagaimana saling berkasih sayang satu sama lain. Tidak ada jalan lain kecuali satu jalan saja, jalan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita lihat sendiri, sudah beratus-ratus tahun kita tidak pernah menyapa bangsa lain, tidak pernah menyapa suku lain, tidak pernah menyapa negeri lain. Tapi dengan berkah fikir Nabi alaihi salatu wasallam, sekarang kita mulai lagi umat Islam menyapa satu sama lain, bersilaturahim satu sama lain, bekerja sama satu sama lain. Ini adalah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ini menunjukkan adanya peningkatan iman. Innamal mu'minuna ikhwah. Ini kata para ulama di antara maksud ayat ini. Kalau iman ini menaik, maka persaudaraan akan naik pula. Tetapi kalau iman ini merosot, maka permusuhan akan terjadi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hari Jumat yang mulia, dalam majlis yang mulia ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah sudi memandang kita dan umat Islam di seluruh dunia dengan pandangan rahmatnya dan kasih sayangnya, sehingga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali kepada jalan yang diridhai oleh Allah, jalannya para nabi, para rasul, jalannya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jalannya para sahabat radhiyallahu ta'ala ajma'in, jalannya para ulama-ulama pendahulu kita, sehingga kita akan diberi kesuksesan dunia akhirat sebagaimana kesuksesan yang Allah telah berikan kepada mereka. Ja'alanallahu wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqin al-mu'minin al-muqinin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi wa ala alihi wa ashabihi والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى أتباع سيدنا محمد. وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله أجمعين، وارحمنا معهم بعفوك وكرمك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعلما نافعا وخلقا مستقيما وذرية طيبة ورزقا حلالا واسعا مباركا وشفاء من كل داء. اللهم أقبل بقلوبنا وقلوب هذه الأمة على طاعتك وخذ من ورائنا وورائهم برحمتك. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم وحد صفوفهم، اللهم اجمع كلماتهم على الحق يا أكرم الأكرمين. اللهم ألهمهم الحكمة والإيمان وثبتهم على ملة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم متآلفين متناصرين ميسرين منصورين مقبولين محفوظين على إحياء دينك القويم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.